Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan ini alhamdulillah kita telah sampai pada hadis ke-9 dari kitab Al-Ain An-Nawawi. Hadis ke-9, hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ketika ada hadis akhiran hadisnya riwayat Bukhari, berarti hadis itu ada dalam kitabnya Imam Bukhari versi lengkapnya. Karena biasanya kita membaca hadis itu bukan dari kitab sumber, beda hanya Al-Quran. Kita membaca Al-Quran yang ada beredar itu adalah sumber aslinya. Beda pada kitab Fadhailul A'mal, itu fadilah-fadilah amal, itu bukan kitab hadis sumber atau bukan kitab utama, tetapi itu bisa dibaca. Kenapa? Karena kitab sumber hadis itu rata-rata tebal karena berisi lengkap riwayat hadisnya, dan rata-rata kitab yang berbeda yang dibaca oleh masyarakat awam itu adalah versi singkat. Jadi cuma versi singkatnya itu harus ada pertanggungjawaban ilmiah. Bagaimana pertanggungjawaban ilmiahnya? Setiap ada hadis pasti diikuti belakangnya HR. Kalau terjemahannya HR, hadis riwayat Al-Bukhari. Kalau dalam bahasa Arabnya Rawahul Bukhari, itu berarti bahwa kalau kita mencari hadis ini versi lengkapnya seperti apa, cari kitabnya Imam Al-Bukhari. Kenapa? Karena kalau kitabnya Imam Al-Bukhari itu tidak ada lagi kata Rawahul Bukhari, tidak ada lagi hadis ini riwayat Al-Bukhari, karena itu sudah di dalam kitabnya Imam Al-Bukhari. Hadis ke-9 ini riwayatnya sahabat Abu Hurairah, Abi Hurairah. Dalam bahasa Arab atau dalam istilah budaya Arab itu, kalau nama Abu, ada orang yang namanya Abu, berarti bukan nama asli. Bukan nama asli. Abu Bakar itu bukan nama asli Abu Bakar. Abu Hurairah itu bukan nama asli Abu Hurairah. Jadi itu adalah laqab. Jadi kita banyak abu-abu yang lain, yang paling masyhur adalah Abu Bakar asli. Abu Hurairah adalah Abdullah bin Sakhar. Nah, itulah budaya orang Arab. Budaya pada umumnya orang Arab atau orang Timur Tengah. Sedangkan kita tidak seperti itu. Kalau kita namanya Ismail, ya Ismail. Tidak ada lagi panggilan lainnya, namanya Ismail alias ini alias ini. Misalkan ada seperti itu. Yang kedua, nama orang Arab itu selalu diikuti, biasanya diikuti nama daerah yang belakang. Jadi umpama kalau ada nama Al-Bukhari, nama aslinya Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Bardis Al-Bukhari. Jadi Al-Bukhari juga ikut dalam namanya. Sama halnya kita kenal Syekh Yusuf Al-Makassar, karena dia berasal dari Makassar, diikuti namanya Al-Makassar. Itu budaya Arab sebenarnya. Ya. Umpama ada Ismail Al-Misi, berarti dia orang Bugis. Seperti itu. Tapi itu keseluruhan adalah budaya. An Abi Hurairah Abdullah bin Sakhar. Jadi Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar nama sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sahabat yang masuk Islamnya kurang lebih 3 tahun sebelum Rasulullah wafat. Jadi beliau termasuk orang-orang yang belakang masuk Islam. 3 tahun kurang lebih, tahun 9 sekitar
9 Hijriah, adalah ayat 8, sekitar 8 Hijriah beliau masuk Islam. Rasulullah wafat 11 Hijriah, 9, 10, 11, kurang lebih 3 tahun sebelum Rasulullah wafat. Akan tetapi sahabat ini ketika masuk Islam menyerahkan seluruh hidupnya untuk ikut bersama Rasulullah. Jadi beda dengan Abu Bakar, beda dengan Ali bin Abi Thalib, beda dengan Umar bin Khattab, besar-besarkan oleh musuh-musuh Islam untuk menjatuhkan Islam. Padahal sebenarnya kalau kita lihat secara fair, secara adil, melihat sejarah, memang betul Abu Hurairah 3 tahun sebelum Rasulullah wafat baru masuk Islam. Tapi setelah beliau masuk Islam, mencurahkan seluruh hidupnya, bahkan menyesali kenapa terlambat masuk Islam. Setelah itu, setelah penyesalan itu, beliau betul-betul mengabdikan dirinya, bahkan dikenal Ahlus Suffah, orang yang tinggal di pelataran masjid, tidak mau jauh dari tempat tinggal Rasulullah, tidak mau jauh dari Rasulullah. Kemana Rasulullah beliau selalu ikut. Makanya dikenal dengan orang yang paling banyak melewatkan hadis. Rasulullah juga yang memberi nama Abu Hurairah adalah Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah melihat kebiasaan Abu Hurairah. Abdurrahman bin Sakhr ini kebiasaannya suka memberi makan kucing, memelihara kucing, sayang sekali sama kucing. Akhirnya diberi lakab gelar oleh Rasulullah Abu Hurairah, bapaknya kucing. Bukan berarti bapak kucing, berarti itu maknanya adalah orang yang sangat sayang dengan kucing. Jadi diberi gelar Abu Hurairah. Hirun bahasa Arab artinya kucing. Ada artinya bahasa lainnya kucing, kittun yang menjadi bahasa Inggris kitty, Hello Kitty, itu kata dasarnya bahasa Arab, kittun, kucing. Hurun juga kucing. Hurun itu adalah hewan liar, kucing liar. Kittun itu adalah kucing rumahan. Makanya gambar Hello Kitty itu lucu-lucu karena dia kucing rumahan. Nah, itu bahasa Arab, aslinya dari bahasa Arab. Nah, itulah Abu Hurairah punya yang kucing, diberi gelar. Abu Hurairah bahkan sebelum masuk Islam, beliau banyak mendengarkan nasihat dari Rasulullah SAW. Nah, itulah pengabdian diri seorang sahabat kepada baginda Rasulullah, berusaha dekat dengan Rasulullah. Bahkan dalam sebuah riwayat kisah, Abu Hurairah ketika malam, nah ini juga menjadi dasar adanya tasbih yang kita biasanya pegang, bunyi tasbih. Itu Abu Hurairah ketika ingin bertasbih melebihi tasbih yang standar 33, beliau bahkan ratusan ribuan, beliau mengambil tali disimpul sampai 3 ribuan disimpul tali, kemudian bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cikal bakal dasar tasbih. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak boleh pakai tasbih juga, ada dasarnya dari Abu Hurairah. Abu Hurairah yang membuat tasbih, tetapi karena beliau tidak ada biji-bijian, maka beliau membuat simpul tali kemudian bertasbih. Itulah Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku mendengarkan Rasulullah. Aku mendengarkan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yaqulu, beliau berkata, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Kata Rasulullah, apa-apa yang aku larang, yang aku haramkan, yang aku larang, yang aku tidak boleh larang, yang aku tidak bolehkan melakukannya, fajtanibuh, tinggalkan atau jauhilah. Fajtanibuh, ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang betul-betul tinggalkan. Nah, berbeda ketika ma amartukum bihi. Lanjutan dari hadisnya, wa ma amartukum bihi, dan apa yang aku perintahkan. Ya. Jadi apa yang aku larang betul-betul tinggalkan. Dan apa yang aku perintahkan, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum.
Apa yang diperintahkan, lakukanlah semampu kalian. Bukan harus lakukan persis. Tapi Rasulullah SAW memberi keringanan. Apa yang aku larang betul-betul tinggal. Tidak ada tolerir di dalam. Betul-betul tinggal. Dan apa yang aku perintahkan, fa'tu minhu, lakukanlah, fa'tu minhu mastata'tum, semampu kalian. Nah itu keringanan. Bukan betul harus melaksanakan perintah, tidak ada boleh menolak, tidak. Tapi fa'tu minhu mastata'tum, kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Ada juga yang memaknai kerjakanlah sesuai dengan apa yang kalian pahami pada masa dulu, di masa sahabat. Karena ketika Rasulullah SAW memerintahkan sesuatu atau berbuat sesuatu, para sahabat itu beda-beda memahami perbuatan Rasulullah. Ada yang memahami perbuatan Rasulullah secara utuh, betul-betul seperti itu, seperti persis yang dilakukan oleh Rasulullah. Ada sahabat yang memahami itu adalah ada yang dimaksud, apa yang bahasa? Ada hal yang diinginkan oleh Rasulullah sehingga Rasulullah berbuat seperti itu, tapi intinya bukan itu. Salah satu contoh, ketika Rasulullah SAW mengatakan, ketika awal-awal turun ayat Al-Quran, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa siapa yang menuliskan yang keluar dari buku ini, maka hapuslah kecuali Al-Quran. Ketika Al-Quran turun, Rasulullah menyuruh menghapus tulisan kecuali Al-Quran. Kan Rasulullah sebelumnya sudah bersabda, Rasulullah menyampaikan ayat. Di satu sisi Rasulullah juga bersabda, ada sahabat yang menuliskan perkataan Rasulullah, ada sahabat yang menuliskan wahyu Al-Quran, tapi semua keluar dari mulut tersebut. Ya, maka Rasulullah memerintahkan apa yang keluar dari mulut selain Al-Quran hapus. Maka Abu Bakar pulang ke rumah, mengambil semua tulisan yang pernah beliau tulis yang keluar dari mulut Rasulullah kecuali Al-Quran. Jadi ketika ada nasihat Rasulullah, ada hadis Rasulullah, beliau hapus, beliau bakar karena perintah Rasulullah. Sahabat Ali memahami beda. Sahabat Ali bin Abi Thalib memahami bahwa perintah itu dikhususkan untuk orang yang tidak bisa membedakan mana ayat Al-Quran, mana perkataan Rasulullah, perkataan biasa, hadis Nabi. Itu pemahaman sahabat. Ya. Jadi apa yang kata Rasulullah, apa yang keluar dari mulut itu selain Al-Quran hapus. Ada yang memahami semuanya dihapus kecuali Al-Quran. Sahabat Ali memahami, oh yang disuruh menghapus itu adalah orang yang tidak bisa membedakan antara Al-Quran dan hadis Nabi, karena jangan sampai bercampur. Karena kata Nabi, itu yang menyebabkan kenapa kitab-kitab sebelumnya menjadi banyak campuran, karena tidak bisa membedakan yang mana wahyu Allah ketika ditulis, yang mana perkataan Nabi, yang mana tambahan-tambahan dari orang-orang. Nah, akhirnya Al-Quran terjaga sampai sekarang. Nah, lama-kelamaan ketika Rasulullah sudah melihat para sahabatnya sudah tahu yang mana Al-Quran, yang mana hadis Nabi, maka Rasulullah membolehkan menulis hadis. Jadi dulu pernah Rasulullah melarang menulis hadis, ya. Dan di akhirnya Rasulullah membolehkan menuliskan hadis. Nah, tapi ada sahabat yang dari awal memang sengaja menulis hadis. Ada sahabat yang dari awal tidak mau menulis kecuali ayat Al-Quran. Ada sahabat yang menghafal semua sabda Nabi, tidak mau ditulis, dihafal saja. Nah, itulah salah satunya Abu Hurairah. Dia diberi kekuatan menghafal. Ya, Abdurrahman bin Sakhar ini, Abu Hurairah ini, Ad-Daus, dari suku Ad-Daus. Ada kisah
Ada salah seorang sahabat namanya Ibnu Tufail. Ibnu Tufail ini berdakwah di suku Daus. Kemudian tidak ada yang masuk Islam bertahun-tahun, puluhan tahun. Kembali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sukuku tidak mau masuk Islam, maka doakan saja keburukan untuk mereka, kehancuran. Maka orang-orang berkata, halak Daus, hancur ini Daus, suku Daus, karena tidak mau bertemu. Justru Rasulullah SAW mendoakan sebaliknya, ya Allah, berkahlah Daus, suku Daus ya Daus, jadikanlah orang-orang paham agama, tahu agama. Itulah belakangan datang Abu Hurairah masuk Islam yang menghafal ribuan hadis Nabi mengajarkan kepada suku. Itu doa Rasulullah SAW. Sama dengan daerah-daerah yang lain. Bahkan malaikat dalam sebuah riwayat, malaikat penjaga gunung itu turun menghadap Rasulullah ketika Rasulullah dilempar Taif. Malaikat penjaga gunung berkata, ya Rasulullah, wahai hamba Allah. Dia tidak terima. Dua malaikat ini tidak terima Rasulullah dilempar, disakiti. Bahkan malaikat mengatakan, engkau tinggal mengatakan, laksanakan, saya putarkan gunung itu, saya tutup pakai gunung. Rasulullah sampai berdarah, sampai jatuh di bumi, dilempar. Tapi Rasulullah mendoakan sebaliknya, ya Allah, keluarkan dari hubungan mereka orang yang taat beragama dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Rasulullah SAW, kesabarannya tidak tertanding. Kembali ke hadis ini, Rasulullah SAW, manahaitum, apa yang aku larang maka tinggalkan, tidak ada kompromi. Tapi apa yang aku perintahkan laksanakan semampu kalian. Kenapa? Karena perintah agama itu orang-orang beda cara pelaksanaan, beda cara semangat dalam pelaksanaan. Ada suatu ketika ada rasa dalam diri kita untuk beribadah satu malam itu kuat. Ada juga suatu ketika kita tidak bisa, maka laksanakan semampu. Bahkan ada sahabat Rasulullah SAW yang menghadap kepada baginda Rasul mengatakan, ya Rasulullah, adakah yang lebih berat dari puasa Ramadan? Saya kuat berpuasa. Kata Rasulullah, tambahi sitan di Syawal, tambahi 6 hari dari puasa Syawal. Itu mudah ya Rasulullah. Adakah lagi puasa yang lebih berat dari itu? Karena itu aku rasa itu ringan. Kata Rasulullah, puasa setiap ayam bid, pertengahan bulan itu. Kata sahabat tersebut, itu terlalu ringan wahai Rasulullah. Tambahkan lagi, adakah yang lebih dari itu? Kata Rasulullah, puasa Senin Kamis. Kata sahabat itu, adakah yang lebih dari itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, Somuka somi Daud, puasa seperti puasanya Daud. Nah ini dasar hadis. Puasalah seperti puasanya Daud. Rasulullah itu puasa Daud. Puasalah puasa sehari, tidak puasa sehari, tidak seperti itu. Kata sahabat tersebut. Adakah puasa yang lebih berat dari itu? Wahai Rasulullah, itu sangat ringan. Adakah puasa 1 tahun berpuasa? Kata Rasulullah, tidak boleh. Cukup itu saja. Itulah kata Rasulullah sendiri melarang kita untuk memaksa diri untuk beribadah, karena beribadahlah semampu. Ada lagi kasus sahabat yang lain datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jadi persoalan sahabat ini, persoalan keagamaan dan cara beribadah sahabat ini juga bermacam-macam dan menghadapkan itu kepada Rasulullah. Ada juga menghadap kepada ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak mau menikah dan saya mau puasa terus, dan saya setiap malam mau sholat. Dihalang oleh Rasulullah, jangan seperti itu. Saya ini saja Nabi, tapi saya juga menikah. Nah itu larangan dari Rasulullah. Saya saja Nabi, ya, dan saya juga menikah, saya juga makan, saya juga minum, saya juga tidur. Maka jangan seperti itu, jangan memaksakan diri, tetapi beribadah semampu kita. Jadi yang semampu kita yang bisa kita lihat, yang kita tahu adalah diri kita sendiri. Ya,
Kita tidak boleh menilai orang. Siapa tahu ada orang beribadah yang hanya seperti itu. Siapa tahu memang semampunya segitu. Ya. Kita lihat diri kita. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum wa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilaful ma'aniyah. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya apa yang kaum yang kaum pendahulu kalian yang menghancurkan kaum pendahulu kalian adalah karena banyak sekali pertanyaan dan protes kepada Nabi. Banyak sekali masalah yang ditanyakan. Ada hal yang sudah jelas dia tanyakan, ada yang jelas dia tanyakan. Nah itu. Jadi ketika Rasulullah memberikan instruksi seperti itu, para sahabat ada yang bertanya, tetapi mereka ketika sudah bertanya, diberi pemahaman, tidak ada bertanya lagi. Rasulullah melarang terlalu banyak bertanya terhadap hal-hal yang sederhana. Jadi ketika itu sederhana mudah dipahami, jangan terlalu banyak ditanyakan, karena itu yang menghancurkan kaum sebelumnya. Salah satu contohnya ayat yang saya bacakan tadi, ayat yang rakaat kedua di surah Al-Baqarah, kaumnya Nabi Musa dalam surah Al-Baqarah. Wa in qala Musa liqaumihi innallaha ya'muru an tadhbahu baqarah. Kaum Yahudi. Jadi ini asbab nuzulnya, sebabnya ayat ini turun, ya, karena banyaknya pertanyaan dari kaum Yahudi. Pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya mereka bertanya untuk menolak, tidak mau melaksanakan perintah ini. Beda halnya kita. Ketika kita banyak bertanya kepada Ustaz untuk kita tahu supaya mudah mengamalkan. Tapi orang-orang Yahudi dulu bertanya kepada Nabi Musa untuk tidak mau melaksanakan. Jadi dia hanya bertanya terus. Kalau seperti ini bagaimana? Yang begini, yang bagaimana begitu? Yang bagaimana? Jadi sebenarnya dia mengulur-ulur waktu untuk tidak mau mengerjakan. Contohnya, ada suatu ketika ada seseorang kaya meninggal pada masa Nabi Musa. Ketika orang kaya itu meninggal, yang bunuh itu di salah satu riwayat yang pernah saya baca, di salah satu riwayat itu yang bunuh itu adalah keluarganya yang bunuh. Cuman setelah dia bunuh, dia merahasiakan itu dan tidak ada orang yang lihat. Dia datang kepada Nabi Musa, dia bawa itu mayatnya. Di salah satu riwayat ada yang mengatakan bahwa Nabi Musa lewat pada saat itu. Dia tanya, wahai Nabi Musa, kalau betul engkau nabi, padahal tahu bahwa Nabi Musa adalah nabi, tapi masih saja mau membuktikan, wahai Nabi Musa, padahal sudah ada kisah-kisah sebelumnya, sudah ada belah lautan, sudah ada kisah-kisah sebelumnya. Wahai Nabi Musa, kalau betul engkau nabi, cari tahu siapa pembunuhnya keluarga ini. Dalam sebuah kisah yang saya baca itu pamannya. Siapa yang membunuh paman ini? Siapa yang membunuh keluarga ini? Padahal yang bunuh dia untuk mengambil hartanya. Kalau betul-betul Nabi, buktikan siapa yang bunuh. Nabi Musa berdoa kepada Allah, karena Nabi Musa itu gelarnya Kalimullah, orang yang mudah berbicara langsung sama Allah. Beda kita ketika ingin berbicara itu berdoa dulu, ya, dan tentu langsung dijawab oleh Allah. Nah, kalau Nabi Musa bertanya langsung dijawab. Jadi semacam diskusi biasa. Itu mudahnya, itu mukjizat dari Nabi Musa. Dan itu juga dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah memiliki semua mukjizat yang disebut. Ada yang ditampakkan, ada yang Nabi Musa minta sama Allah, ya Allah, tunjukkan aku siapa pelakunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak langsung menjawab, tapi mengatakan untuk memberi pelajaran, untuk memperlihatkan kepada kaumnya bagaimana karakter ini kaumnya Nabi Musa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qala Musa liqaumihi, ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Musa, beritahukan kepada kaummu, potong seekor kerbau. Kata Allah Musa liqaumihi, innallaha ya'murukum, sungguhnya Allah menyuruh kalian antadbahu baqarah, untuk menyembelih sapi betina. Kata kaumnya, untuk apa wahai Nabi Musa? Kata Nabi Musa, sembelih
saya kasih tahu. Ketika ingin menyembelih, dia bertanya lagi, sapi yang bagaimana wahai Nabi Musa? Yang tua, yang muda, yang tengah-tengah, atau yang kecil, atau yang bagaimana? Kata Nabi Musa, yang tengah-tengah. Nah, ketika yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Ketika mau mencari, mereka bertanya lagi, wahai Nabi Musa, yang tengah-tengah yang bagaimana itu? Nah, itu pertanyaannya. Hal sederhana yang sudah jelas ditanyakan lagi. Yang bagaimana itu? Yang bisa dipakai ternak kah? Atau yang tidak pernah dipakai ternak? Yang biasa saja. Yang tengah-tengah, pokoknya tidak terlalu muda, tidak terlalu tua. Ketika ingin mencari, kembali lagi bertanya, wahai Nabi Musa, yang warna apa? Padahal jelas kan sudah sama. Yang warna bagaimana? Karena ada sapi coklat, ada yang kuning, atau ada yang hitam. Bertanya lagi. Hanya persoalan warna, kata Nabi Musa di ayat ini, di surah Al-Baqarah yang ayat paling terakhir bagian itu. Yang kuning. Nah, ketika pergi kembali lagi, yang kuning bagaimana wahai Nabi Musa? Ini banyak sekali pertanyaan. Kata Nabi Musa, yang kuning yang enak dilihat, tidak terlalu kuning, tidak terlalu coklat. Yang tidak, pokoknya nyaman untuk dilihat. Yang biasa yang ada. Nah, barulah pergi. Baru pergi menyembelih. Ketika sudah disembelih, di riwayat tersebut di dalam kitab Qisas Al-Anbiya karya Al-Mufidah Al-Kathir, ketika sudah disembelih, baginda Nabi Musa alaihissalam mengambil pahanya, dalam riwayat lain ekornya, memukul mayat tersebut, ya, memukul mayat tersebut. Seketika itu mayat itu bangun. Kemudian ditanya sama Nabi Musa, wahai mayat, siapa yang membunuh? Maka mayat itu mengatakan, ini yang membunuh. Yang bertanya kepada Nabi Musa. Seketika itu mayat itu mati lagi. Maka ketahuilah. Nah, itulah mukjizat Nabi Musa. Nabi Musa juga pernah menghidupkan orang mati, tapi kasusnya seperti itu. Bukan karena doanya, tapi bukan karena seperti Nabi Isa alaihissalam yang menghidupkan orang mati, menghidupkan orang sakit. Nah, seperti itu. Itulah yang menghancurkan kaum sebelumnya. Karena banyak pertanyaan. Kata baginda Rasulullah SAW, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya hal-hal yang banyak menghancurkan kaum sebelumnya adalah kasratu masail, banyak sekali permasalahan yang ada di dalamnya, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, mereka juga sering mendebat Nabi, protes terhadap Nabi. Itulah hadis ke-9 dari kitab Al-Ba'an An-Nawawi. Semoga hadis ini bermanfaat bagi